KPPS 1 untuk pada saat pemungutan suara itu menjadi sebagai anggota KPPS 1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. Jadi khusus untuk ketua KPPS pada saat pemungutan suara itu diadakan rapat terlebih dahulu, ya, termasuk saksi, PTPS dan KPPS yang lain. Jadi tidak ketika dengan jam 7 itu tidak boleh langsung kita buka, kita langsung mulai, tapi harus diawali dengan rapat terlebih dahulu, seperti itu. Nah, pada saat perhitungan suara, kalau tadi pas pemungutan, sekarang pas perhitungan. Memimpin rapat perhitungan suara kembali. Sebelum perhitungan pun diadakan rapat terlebih dahulu, seperti itu. Memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah. Ya sah, tidak sah, seperti itu. Itu tugas ketua KPPS. Lanjut kita ke KPPS 2. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir. Model C pemberitahuan itu adalah undangan. Nanti KPU memberikan format undangan kepada pemilih DPT. Ada lagi surat pindah memilih model A, surat pindah memilih itu DPTB. Yang tadi dikatakan di Desa Cenange ada sekitar 58 DPTB. Itu surat undangannya berbeda dan surat suaranya pun beda, tergantung dia domisili. Undangan dan surat keterangan pindah memilih. Atau nomor 2-nya tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Misalkan ketua dari tugas jaga atau tulis apa seperti itu. Pokoknya atau kudu dari ketua. Pas perhitungan suara, kalau tadi ketua menyebutkan sah tidak sah. Untuk penghitungan suara, tugas KPPS 2 adalah membuka setiap suara untuk diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS. Jadi KPPS 2 anu nyokot memuka mikir ke ketua menentukan sah tidak sah. Ya, seperti itu. Next. KPPS 3 mengumpulkan surat pemberitahuan formulir. Model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A, surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Itu. Untuk pas perhitungan suara tadi yang membuka ada, yang mengatakan sah tidak sah ada. Sekarang tugas 3 KPPS 3 itu yang mencatat di C plano. C plano itu yang besar. Mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS ke dalam formulir model C sesuai jenis pemilu. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh ketua KPPS. Itu. Jadi pas penulisan di C plano, mungkin cara penulisannya bukan secara pengisian sama. Yang membedakan mungkin di sini dari penulisan angka. Untuk penulisan angka sekarang diharuskan menggunakan penulisan angka digital. Yang biasa kita berbentuk bulat sekarang kotak. Nanti diberi gambarannya. Next.
Tugas KPPS 4 meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Jadi tugas KPPS 4 dan 5 dia ada di daftar hadir. Jadi ketika yang datang periksa dulu dia sudah nyoblos atau tidak, seperti itu. Itu tugasnya tadi di KPPS 7 yang jaga tinta. Pastikan si jari tersebut minimal apa ya? Inilah ya. Intinya tidak mudah dihapus. Seperti itu. Menjaga yang ini tadi terjadinya yang mirip lagi. Entah itu suatu tangannya dari siapa, seperti itu. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTPL atau suket perekaman KTPL beserta formulir undangan tadi. Memeriksa kesesuaian antara pemilih bersangkutan KTPL dengan data yang diterima oleh teman-teman semua. Nanti ada daftarnya, daftar pemilih di TPS tersebut dan disandingkan dengan KTP-nya sesuai atau tidak, seperti itu. Pada saat penghitungan suara, mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang dilakukan oleh KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu dan memeriksa dan serta memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh ketua KPPS. Begitu. Next. Tugas KPPS 6 pada saat pemungutan suara mengatur dan memastikan pemilih memasukkan tadi ya yang tugasnya di bilik suara, bukan bilik suara, kotak suara. Jadi pastikan jangan sampai yang harusnya ke presiden malah ke DPRD ataupun sebaliknya. Itu yang membuat atau itu yang sering terjadi pada saat pemilihan. Itu yang dikatakan telah terjadi gejlok. Ya kok kurang sih? Kok ini biasanya masalahnya timbul ketika memasukkan surat suara tadi. Jadi mohon untuk diperhatikan ya. Bila perlu teman-teman semua yang memasukkannya ya. Memasukkan ya, bukan mencoblosnya, memasukkan. Nah, ini tugas KPPS yang tadi. Pastikan pemilih yang sudah memilih, yang sudah mencoblos, yang sudah memasukkan surat suaranya ke dalam kotak, pastikan harus mencelupkan jarinya ke tinta. Jari ya, bukan tangannya. Pada saat penghitungan menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet sesuai surat suara yang tadi. Untuk presiden itu per bundolnya 25 karena dia lebih tipis. Kalau untuk DPRD, entah itu DPRD provinsi, kabupaten dan DPR RI itu 10 karena dia lebih tebal.